Kita di sini pun ganti CX-5, CX-3 pun ada waktu itu. Nggak masalah. Yang penting oli itu ada support di FZ-nya atau sesuai dengan speknya. Itu aja intinya. U760 ya? 760. 760 ya. Oke aja lah ini, nggak ada apa-apa, baru 100.000. Jangan parno amat ya, rutin ganti oli matic aja. Camry mobil mahal lah, masa transmisinya cengeng. Tapi kalau udah ngeden ya udahlah, itu udah tanda-tanda ya. Jadi mau hemat biaya, yang ada nanti Balik lagi di channel YouTube Domo Transmisi di Obsesi, obrolan seputar transmisi episode 65. Seperti biasa kembali lagi bersama saya Arya dan bapak kita Bapak Freddy. Gimana kabarnya kok? sehat. Lu gimana bos? Sehat aja. Udah masuk bulan Agustus kok. Bengkel rame atau sepi kok? Awal bulan masih oke lah, masih rame. Oke lah ya. Sekarang kita udah terima beberapa overhaul mesin ya kok ya? Lagi banyak overhaul mesin. Oke kok, seperti biasa kita lagi mau masuk ke segmen obsesi. Nah, jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan seputar mobil bekas, masalah mobil, perawatan mobil, bisa langsung tulis aja di kolom komentar dengan hashtag obsesi. Nanti akan kita bahas di video-video selanjutnya. Nah kok Freddy, di video-video sebelumnya kita pernah ngejanjiin nih buat orang-orang yang telah komen di YouTube kita dengan hashtag obsesi, kita ada hadiah giveaway ya kan. Nah di sini gue ada 2 pemenang guys. Untuk pemenang giveaway kali ini, hadiahnya nanti ganti oli matic gratis sama filter matic gratis. Tergantung mau jenis mobilnya. Tergantung jenis mobilnya. Ada yang filternya kan nggak bisa diganti kalau nggak iya. mobil. Nah kalau misalkan nggak punya mobil gimana kok? Nanti kita kirim souvenir. Souvenir ya kita kasih ya. Baju sama gelas ya. Dapat satu-satu. Nah ini ada 2 pemenang guys. Gue akan bacain dulu pemenangnya ya. Pemenangnya kita ambil dari Obsesi episode 45. Yang pertama dari Sarwo Edi. Untuk pertanyaan hashtag obsesi, kok spill budget sedan the best untuk budget 100 juta ke bawah. Nah itu untuk pertanyaan yang pertama. Pemenangnya Sarwo Edi itu 2157. Nah untuk pemilik akun Sarwo Edi bisa langsung hubungi kita di Instagramnya Domo Transmisi. Nanti tinggal verifikasi akunnya Instagram, nanti dikonfirmasi sama admin kita. Nanti kita lanjut via WhatsApp, oke? Nah untuk pemenang kedua masih juga dari Obsesi 45 dari Tommy Foe 4427. Untuk pertanyaan hashtag obsesi, kok tanya tentang oli transmisi, apakah ada pengaruh negatif isi oli transmisi kalau kelebihan? Cara cek olinya gimana ya biar pas? Dan info juga dong lokasi bengkelnya di mana aja. Thank you kok, salam kenal dari Batam. Nah ini karena dari Batam kayaknya nggak mungkin kirim oli sama filter ya. Jadi kayaknya kita kirim souvenir baju sama muk. Ini kriteria penilaian itu biasanya kalau pertanyaannya memang mungkin berbobot, terus nanti menarik untuk kita bahas ya. Nah, terus menarik untuk dibahas sama menarik untuk jawaban Ko Freddy itu, wah seneng nih Ko Freddy ngejawabnya nih. Sama nanti komentarnya bakal rame. Iya. Nah biasanya gitu. Jadi parameternya itu ya. Nah jadi buat teman-teman nih, kita bagi-bagi lagi giveaway ya untuk video ya, tetap kita cari ya. Terus giveaway. Nanti kita cari lagi 2 orang pemenang berikutnya. Jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan seputar mobil matic, langsung aja tulis di kolom komentar dengan hashtag obsesi ya. Nanti selain dapat jawaban, dapat juga giveaway. Oke, tanpa berlama-lama lagi kok, kita masuk ke video obsesi 45 kok. Dari @mtaufikkurahman wahyudi 4773. Hashtag obsesi. Mau tanya kok, kebetulan baru ambil CR-V turbo. Anjay. Sultan. Baru apa bekas ya? Oh iya, ini baru ada bekas ya. Waktu dicek aman, gak ada jeduk, berarti second. Dan gak ada kendala-kendala lain. Akhirnya deal, saya bawa jalan. Dan waktu dibejek pol berasa gredek macam Vario. Alhasil waktu di drain oli ternyata nggak ada serpian sama sekali. Biasa kenapa ya om? Oh ya, kalau dibawa halus dan bawa kecepatan tinggi normal-normal aja, nggak ada jeduk. Dan kalau buat nanjak panjang pun nggak ada kekurangan tenaga dan slip di scan juga normal, nggak ada kendala. Harusnya nggak ada kendala lah. Cuma gredek macam Vario tuh apa ya? Aku juga nggak tahu sih, aku nggak punya motor Vario. Aku juga nggak jujur, motor aku kan Matic CVT ya, tapi juga Matic CVT-nya nggak ada masalah, jadi nggak tahu juga. Apa ada bunyi atau apa ya? Apa gimana ya? Atau nggak tahu deh. Rasa... Cuma kalau misalkan gredeknya ini yang kita rasain di mobil Alphard, bisa jadi CVT-nya bermasalah nggak kok? Tapi habis itu dia pakai normal aja, kecepatan tinggi normal, nggak ada jeduk, buat nanjak pun oke, nggak ada kurang tenaga, nggak selip, di scan juga normal. Kemungkinan bukan di Matic ya? Iya, bukan Matic berarti. Memang CR-V turbo Matic-nya agak kuat lah ya dibanding
dibanding Honda yang adik-adiknya gitu. Harusnya nggak ada masalah lah. Tinggal pertanyaannya balik lagi, gerdeknya sering atau sesekali atau baru sekali aja ya kan. Kalau udah berkali-kali ya mungkin bisa dicek di bagian engine dulu lah. Kita takutnya ada faktor dari engine juga. Karena mungkin Honda bisa info tuh juga KM-nya berapa nih. Karena Honda tuh mesin sangat menentukan ya kok ya. Nggak cuma Honda sih, semua mobil lah ya. Tapi ya lu tau lah problemnya Honda. Iya. Contoh EGR. Iya, EGR ada pengaruh Mobil juga. busi. Oke lah, next ya kok ya. Next. Dari Ergi Wayanji, namanya susah ini. 1570. #obsesi. Punya Civic Gen 7 VTS. Ini facelift atau bukan nih? Matic AT, KM udah 300.000. Belum pernah overhaul, tapi udah mulai ngeden pas pindah gigi 2 ke 3. Apakah harus overhaul atau ada langkah lain yang lebih hemat biaya? Thank you, Ko Freddy dan Mas Arya. Kalau udah mulai ngeden ya udah mulai lah tanda-tanda lah. KM udah 310, udah waktunya lah overhaul. Udah jarak bulan ke bumi. Ini udah mau saingan sama Civic lu dong? Anjay. KM ya? Lupa kilometer aku berapa. Tapi kalau udah ngeden ya udahlah, itu udah tanda-tanda ya. Jadi mau hemat biaya, yang ada nanti kalau lu beli aditif yang nggak jelas, malah makin rungkat lo, Matic lo. Udahlah, mending dipakai aja kalau emang udah semakin parah, udah waktunya, udah wayahnya. 310.000 loh, udah mau bonus banyak lah, ya kan? VTIS kan mulai tahun 2001. 2001 sampai 2000, akhir 2006 masih ada. Nah, jadi 2006 masih ada VTIS, tapi 2006 juga Batman udah muncul. Oh, barengan dia. Oh, mungkin di awal tahun sama akhir tahun kali ya? Nah, cuma nggak tahu nih, ini yang tahun berapa ya? Cuma gue suka sih mobil ini, FL2 ya. Emang seksi sih, cuma masih mahal harganya. Lu abis juga dapet ini. Ya sudahlah, oke next. Dari Vokal 739, #obsesi. Transmisi Camry 2019 sampai 2022. Wih. XV60 ya. Untuk KM 100 ribuan, apa aja yang perlu dicek dan kemungkinan overall apakah besar di KM segitu? Enggak lah. Gearboxnya apa U760 ya? 760 ya. Oke aja lah, ini nggak ada apa-apa, baru 100.000. Jangan parno amat ya, rutin ganti oli Matic aja. Camry mobil mahal lah, masa transmisinya cengeng. Filter Matic boleh ganti ya kan? Kenapa ya? Kadang orang berpatokan selalu ke bengkel resmi kalau untuk oli Matic ya. Padahal bengkel resmi kadang menyarankan tuh 80.000, 100.000 baru ganti. Mungkin beda ini aja kok, beda di mindset kok. Maksudnya kan kayak orang kan kalau memang mobilnya itu track record resmi itu kan lebih kayak ini bengkel resmi nih harusnya jarang ada masalah lah. Soalnya kan record gitu kan. Mau jual mobil second juga kan record bengkel resmi. Cuma kan memang dari segi transmisinya kan antara Jepang sama Indo kan orang kalau pakai mobil kan di Jepang mungkin 5 tahun potong, di Indo kita pakai mobil bisa sampai 15-20 tahun gitu kan. Ya. Beda budaya aja. Jadi kalau di Jepang 5 tahun lu nggak ganti oli Matic ya nggak masalah. Nggak masalah, abis itu kan dipotong mobilnya kan. Ya, cuman ya giliran nanti kita ikutin bengkel resmi 100.000 ganti. Tapi nanti belum nyampe 100.000 atau sudah 100.000 lewat, Maticnya ada masalah. Iya. Nanti bengkel resmi pun lepas tangan. Iya. Aman lah ya kok masuk kilometer segitu Maticnya udah 100.000 aman lah, yang penting rutin aja sih ganti oli Matic. Oke, next ya kok ya. Dari Ignatius Jonathan 408. #obsesi. Oli transmisi Mazda CX-3 harus pakai merek Mazda atau bisa pakai merek lain? Di video Kolulung dia bilang Mazda. Dia bilang harus Mazda, tapi pas nanya ke CS katanya bisa pakai Nice Circle atau Idemitsu. Mohon pencerahannya. Ini kayaknya ada chat juga deh ke CS, ada sempat mereka nanya. Ada nanya ya sempat ya. Intinya gini, Mazda itu CX-3 standarnya pakai FZ ya kan, ATF FZ. Itu memang rekomendasi dari Mazda-nya pakainya itu. Tapi kalau kita mau ganti oli lain, tapi dia ada spesifikasinya untuk masuk ke support FZ juga, nggak masalah. Kita di sini pun ganti CX-5, CX-3 pun ada waktu itu. Nggak masalah. Yang penting oli itu ada support di FZ-nya atau sesuai dengan speknya. Itu aja intinya. Memang bagusnya ya memang pakainya Mazda, ya kan, FZ. Tapi kalau mau pakai merek lain ya nggak apa-apa, yang penting dia support ya kan. Iya. Dibanding bingung-bingung kalau memang bisa pakai merek lain atau enggak, ya kenapa nggak ke Mazdanya aja langsung ganti oli ya? Yang penting gini, FZ berarti dia kan minimal dia Dexron 6 tapi dia support juga FZ gitu. Iya. Tergantung pabrikan, ada yang cantumin, ada yang enggak. Contoh pabrikan oli, kita sebut brand apa gitu misalnya. Dia nggak cantumin tapi dia Dexron 6, bisa aja dia support tapi dia lupa nyantumin misalnya. Atau sebenarnya kan itu cuman formula aja sih, kayak semacam aditif doang. Yang penting dia sesuai udah speknya gitu, minimal Dexron 6 tapi kalau bisa support FZ itu lebih bagus. Ya, betul. Oke, next ya kak ya. Ya. Dari @Muhammad Nur Hidayat Rohman.
Hashtag obsesi. Saya petani kopi di daerah pegunungan. Rencana mau ngambil Hilux 2KD, tapi ortu lebih prefer Strada, Triton. Karena rata-rata di sini lebih banyak Strada dan Ranger. Minta pendapatnya Terima kasih. Triton juga oke lah. Sultan nih petani kopi ini. Iya, Sultan ini. Duitnya banyak ini. Kalau gue setuju sih sebenarnya gue pilihannya kalau Hilux sama Strada gue pilih Hilux. Hilux lebih oke lah. Strada apa ya? Waktu di Sulawesi dulu kan di Kendari gue pernah coba semua sih. Hilux, Strada, D-Max. Nggak tahu rasanya kalau menurut gue kalau tenaga kayaknya Hilux lebih dapat ya. Iya. Rasanya ya. Apa karena unitnya waktu itu lebih sehat Hilux ya? Nah, nggak tahu juga ya. Tapi rasanya sih kayaknya Hilux lebih oke lah, lebih nyaman sih. Triton gue rasanya kayak kurang aja gitu. Ada lag turbonya? Nggak tahu ya apa karena nggak sehat, tapi gue lebih seneng ini sih kalau jujur ngomong ya, kalau Hilux sama Strada kalau gue pilihnya Hilux. Spare part juga pasti harusnya Toyota lebih banyak deh. Dan nggak lebih mahal dari Mitsubishi juga, ya nggak sih? Iya sih, benar sih. Kalau Ranger, aduh nggak deh, sorry. Skip, bukan tim Ford. No. Mobil nggak akan pakai selamanya, pasti ada butuh spare part apa yang bakal rusak. Apalagi lu pakai untuk bawa muatan, kopi segala macam, lu pakai untuk kerja keras. Kerja berat lah. Disiksa ibaratnya mobil. Ya lu sewaktu-waktu lu butuh spare part, kalau spare part susah. Mobil itu nganggur tuh, nggak bisa dipakai. Mending Toyota aja yang udah pasti ada spare part ya. Iyalah. Ibaratnya di kota kecil, taruhlah spare part nggak ada, tapi lu bisa punya temen yang di kota gede, minta kirimin. Bisa online ya kan? Bisa online. Oke lah, cukup untuk video obsesi kali ini. Nah, buat teman-teman yang ada pertanyaan seputar permobilan atau lain-lain, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar dengan hashtag obsesi. Nanti akan kita bahas di video-video selanjutnya. Nah, buat teman-teman yang ada masalah mobil matic yang tinggal di daerah sekitar Jabodetabek, teman-teman bisa aja langsung hubungin admin kita. Nanti akan kita reservasikan ke Domo Transmisi terdekat. Ada di Kelapa Gading, Bintaro, terus ada juga di Padalarang dan Surabaya Lontar. Segitu aja untuk video YouTube kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube Domo Transmisi. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram dan TikTok kita di Domo Transmisi. Domo Transmisi, Dokter Metik. Domo Transmisi, dokternya Metik.